Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Dian Rahmawati akan menjelaskan mengenai proses pembuatan atau pembangunan rumah. Langkah pertama yaitu pembuatan bopleng. Lakukan pembersihan lahan yang akan dibangun rumah dan bopleng ditancapkan setiap 2 meter dengan sudut saling menyikung. Kemudian proses penggalian pondasi. Gali tanah dengan acuan patok dan benang yang telah dipasang. Galian tanah untuk pondasi dilakukan dengan kedalaman dan lebar yang telah direncanakan. Galian tanah kemudian diisi dengan urugan tanah dan juga pasangan batu kosong. Sebelum melakukan pengecoran sloof, perhatikan pemasangan saluran pipa air bersih dan air kotor dan juga pembuatan septic tank atau yang lainnya. Kemudian isi dengan komponen pondasi yaitu semen dan pasir. Selanjutnya yaitu pembuatan sloof dan rangka kolom. Pemasangan anyaman sloof langsung di atas pondasi. Sloof merupakan struktur bangunan yang terletak di atas pondasi. Sloof berfungsi untuk dapat memikul beban dinding dan meratakan beban pondasi, sehingga dinding dapat berdiri pada beton yang cukup kuat. Kemudian lakukan penusukan supaya pengecoran padat dan merata. Kemudian pemasangan bata truss ram dan pengecoran kolom. Untuk tinggi bata truss ram sendiri yaitu 40 cm. Campuran adukan pemasangan bata yaitu 1 semen banding 3 pasir dan jarak campuran dengan bata tidak lebih dari 1 cm. Selanjutnya yaitu pemasangan dinding bata dan pemasangan kusen pintu dan jendela. Selanjutnya pemasangan besi ring balok. Besi yang digunakan menggunakan ukuran 12 mm dan sengkang menggunakan ukuran 8 mm. Letakkan tepat di atas bata dan atur dengan sesuai. Tidak lupa untuk menyiram besi dengan air dan kemudian dicor. Selanjutnya yaitu pemasangan bata sopi-sopi dan balok kuda-kuda. Langkah pertama yaitu buat pola gunungan. Dan campuran untuk pemasangan bata sopi-sopi yaitu sebagai berikut. Kemudian pemasangan gording dan atap genteng. Sebelum digunakan, kayu gording direndam dengan pengawet. Buat pola sambungan lalu pasang tepat di atas kuda-kuda. Kemudian pasang genteng secara bertahap dan rapi. Tahap selanjutnya yaitu plesteran dinding dan pengacian. Saring pasir yang akan digunakan dan siram batu bata agar campuran mudah merekat dengan campuran sebagai berikut. Kemudian pemasangan plafon. Pada tahap ini kayu disusun dengan rapi dan berbentuk persegi. Gunakan kayu triplek ukuran 5 mm dan digunakan sebagai penutup langit-langit. Selanjutnya pemasangan keramik dan nut. Sebelum dipasang, keramik direndam kurang lebih 1 jam dan nut dilakukan setelah 3-4 hari setelah pemasangan keramik. Tahapan yang terakhir yaitu tahap pengecatan. Sebelumnya, pelamir bagian yang lubang dan retak dibiarkan sampai 3 hari. Kemudian lakukan pengamplasan dan pengecatan dapat dilakukan pengulangan selama kurang lebih 3 kali. Finishing dan rumah siap untuk ditempati. Berikut proses pembuatan rumah sederhana tahan gempa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.